Dia berada di atas kayu salib. Saya tidak jauh dari dia, paling berkisar 2 meter di arah, ya kan, di arah, terus dia disalibkan di halaman itu, di halaman gereja itu. Mulut dia, saya lihat dari atas itu ngoceh, tiba-tiba dia teriak dengan logat Batak. Paus Tungki, kata dia gitu. Saya tidak dengar perkataannya dia. Tiba-tiba saya berpikir gini, lantas penulis Bible dari mana tahu apa yang dikatakan Yesus di kayu salib? Apakah si penulis, kan Yesus itu disalibkan di atas bukit Golgota. Beberapa hari kemudian, merguru-malua saya tanyakan ke pendeta ini, Pak Pendeta, saya bilang, siapa yang dari antara kedua belas murid Yesus dan penulis dalam Bible, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya bilang, dari penulis Bible yang dikatakan Injil ini, saya bilang, siapa yang menyaksikan penyaliban Yesus, saya bilang. Mana datanya? Di mana tertulis kalau Petrus oke lah sudah clear. Karena dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum terjadinya penyaliban itu tadi. Intinya ketika terjadi perdebatan itu, saya diadukan ke orang tua saya, dikatakan melawan pendeta. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngaji cerdas seperti biasa lagi. Ngaji cerdas berdiskusi kali ini dengan narasumber tapi kita beda pulau nih ya. Akhirnya kita memilih via Zoom. Dan uniknya beliau ini Masya Allah ya, saya beberapa kali seliweran di TikTok beliau. Masya Allah beliau itu apologet ya, apologet itu ya, kalau teman-teman lihat ya, sahabat ngaji cerdas itu di TikTok ada debat atau dialog diskusi lintas agama. Nah beliau ini Masya Allah saya lihat luar biasa ya. Tapi yang menarik di sini bagaimana kisah beliau menjadi seorang mualaf atau menjadi seorang muslim. Nah, ini perlu kita ulik dan kita juga pengen tahu nih kisah beliau itu seperti apa. Alhamdulillah sudah hadir ya dengan kami yaitu Bang Faruk Sianipar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abangku. Alhamdulillah. Selamat datang ya. Walaupun tidak di studio, anggap saja di studio ngaji cerdas ya. Kita via Zoom nih Bang ya. Alhamdulillah saya bisa berjumpa nih. Yang dengan waktu yang singkat begitu ya, saya merasa sudah dekat walaupun belum pernah ketemu nih Bang Faruk nih, Masya Allah. Sehat-sehat terus Bang Faruk ya. Amin, doa yang sama buat abang. Ya, Alhamdulillah. Bang Faruk, berarti kegiatan sekarang ini apa aja ini? Saya security ya, Bang. Oh, Masya Allah. Keamanan ya? Iya, keamanan. Dari badannya kelihatan ini. Masya Allah. Bang, seperti biasa kalau di ngaji cerdas kita pengen tahu nih kisah abang tuh masuk Islam kenapa sih? Kemudian sebelum abang cerita, kita pengen tahu dulu nih latar belakang abang itu apa, agamanya apa sebelumnya, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, penyembah batu, penyembah pohon atau apa begitu ya, sehingga menjadi seorang Muslim yang Masya Allah yang taat sekarang, kemudian juga jadi seorang apologet begitu. Nah, abang latar belakangnya apa sebelumnya nih bang? Saya Kristen Protestan, Bang. Yang Saya mayoritas di juga sana Protestan ya bang ya? gimana? Ya di sana memang mayoritas Protestan ya banyak ya. Iya, Protestan. Kalau di tempat saya Protestan. Masuk Islam tahun berapa bang? Kemudian abang dari jemaat biasa atau dari keluarga yang taat atau aktivis gereja atau gimana bang? Kalau orang tua nggak bisa dikatakan jemaat yang taat ya. Tapi kalau saya di masa mudanya, bahkan dari kecil, itu adalah termasuk jemaat yang mau belajar gitu loh. Bisa dikatakan termasuk jemaat yang taat lah. Karena saya termasuk bergabung kalau di HKBP, saya dulu HKBP itu Naposo Bulung, kumpulan remaja-remaja gereja. Nah, jadi terkadang saya membantu main musik, Bang, main gitar. Nah, di gereja itu.
Kalau ada Natalan, saya yang main gitarnya. Kalau ada kegiatan di gereja, kami orang-orang pemuda gereja yang ikut serta lah melancarkan kegiatan di gereja itu. Gitu. Kalau di Katolik orang muda Katolik Bang ya, gitu ya. Iya, begitu. Jadi kalau Abang, Karena kami kan pakai bahasa Batak, jadi disebut Naposo Bulung. istilahnya ya. Bahasa Batak itu. Dari jemaat gereja yang taat, kemudian Abang sebelum masuk Islam berarti kan ada sesuatu yang mengulik logika Abang nih, pikiran Abang sehingga menjadi seorang Muslim tuh gimana ceritanya Bang? Oke. Jadi awal kisahnya ini kita mulai dari tahun 2007 atau 2008 Bang ya. Awal kisahnya di tahun 2007 atau 2008 saya lupa. Jadi sebagaimana pemuda yang tinggal di tengah-tengah kota Medan, saya itu sempat terikut dengan pergaulan di tengah-tengah kota Medan. Saya sempat ikut pergaulan di situ. Tapi ya memang saya dari muda dulu, saya say no to drugs. Miras juga tidak, karena memang saya tipe laki-laki yang menjaga bentuk fisik tubuh, Bang. Karena memang dari dulu saya anak bodybuilding, anak fitness. Jadi dari usia remaja pun saya sudah fitness, sampai sekarang insya Allah saya fitness. Jadi bermula ini waktu itu saya dan teman-teman pergi ke sebuah diskotik, Bang. Diskotik itu di Jalan Mangkubumi. Nama diskotiknya itu F1 kalau Bang Faro nggak salah waktu itu ya. Saya masuk ke situ jam 2:30 pagi lah gitu sama teman-teman. Tiba-tiba ketika masuk ke situ, saya merasa hampa. Tiba-tiba saya ada pemikiran dalam diri saya gini, ini kehidupan yang semu ini. Kebahagiaan yang didapatkan oleh orang di sini ini palsu semua. Karena setelah kembali dari sini, setiap dari pribadi kami yang ada di sini akan kembali kepada persoalan hidup kami. Sampai kapan aku mau begini? Aku akan menikah kalau umurku panjang, punya anak, kan gitu. Tua, punya cucu, meninggal. Setelah meninggal nanti, aku kemana ini? Kalau udah seperti ini hidupku. Tiba-tiba aku teringat sama janjiku, Bang. Dulu waktu saya di kelas 2 SMA, saya marguru malua. Ya. Saya pernah berjanji sama diri saya sendiri untuk menyelesaikan bacaan Bible saya dari Kejadian sampai Wahyu. Kan gitu. Jadi janji itu muncul begini, Bang, sebenarnya. Waktu itu terjadi perdiskusian kecil antara saya sama pendeta. Tapi ini saya tidak sengaja, gitu loh. Pertanyaan ini muncul karena waktu di gereja, ya saya melihat drama penyaliban Yesus. Kan kalau kami bilang hari Hamamatean, hari kematiannya Yesus, itu di gereja-gereja ada drama. Waktu itu yang berperan sebagai Yesus itu teman saya. Dia berada di atas kayu salib, kan gitu. Saya tidak jauh dari dia, paling berkisar 2 meter. Tinggi kaki dia di atas tanah itu berkisar 1,5 meter, berkisar 1,5-2 meter. Mulut dia kan dramanya itu awalnya kan dia kan Bang diarak nih Bang, diarak, ya kan diarak, terus dia disalibkan di halaman gereja itu. Jadi mulut dia saya lihat dari atas itu ngoceh. Ini anak mau ngomong apa kan gitu. Saya deketin. Apa? Saya bilang dari bawah. Saya nggak dengar apa yang dia bilang gitu loh. Karena gemuruh orang kan ribut di situ kan gitu. Terus tiba-tiba dia teriak dengan logat Batak. Haus tungki kata dia gitu. Apa tuh artinya? Maksudnya tungki itu gimana ya? Bentakan dalam khas Batak lagi gitu. Tungki itu maksudnya peka gitu loh. Nah, saya bilang, dia haus, kasih minum. Tiba-tiba saya berpikir begini. Saya lihat orang sekitar ramai kan, Bang.
suara, sana ngomong, sini ngomong, dia ngomong, aku jarak sama dia cuman paling 1,5 atau 2 meter. Tapi aku nggak mendengar perkataan dia. Kan gitu. Saya tidak dengar perkataannya dia. Tiba-tiba saya berpikir gini, lantas penulis Bible dari mana tahu apa yang dikatakan Yesus di kayu salib? Kan gitu. Apakah si penulis, kan Yesus itu disalibkan di atas bukit Golgota. Saya boleh berpikir di atas bukit. Angin itu kan, suara itu kan mengikuti angin, Bang. Kan angin itu kan bersifat ke atas dia. Kalau orang yang bersuara di atas, belum tentu suara sampai ke bawah. Loh, ini ada yang nggak beres, pikir saya. Nah, beberapa hari kemudian, Marguru Malua saya tanyakan ke pendeta ini. Pak Pendeta, saya bilang, siapa yang dari antara ke-12 murid Yesus dan penulis dalam Bible, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya bilang, dari penulis Bible yang dikatakan Injil ini, saya bilang, siapa yang menyaksikan penyaliban Yesus, saya bilang. Loh, kenapa kau bertanya seperti itu? Enggak, yang menyaksikan penyalibannya Yesus siapa? Kan gitu. Kenapa Yohanes dan juga kenapa kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan kitab Yohanes itu bisa menceritakan penyaliban Yesus? Apakah mereka hadir di situ? Saya bilang. Iya hadir. Mana datanya? Saya bilang. Di mana tertulis kalau Petrus? Oke lah, sudah clear. Karena dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum terjadinya penyaliban itu tadi. Saya bilang. Intinya ketika terjadi perdebatan itu, saya diadukan ke orang tua saya, dikatakan melawan pendeta. Nah, saya diadukan ke orang tua melawan pendeta. Sudah, sampai di rumah saya diomelin sama orang tua. Bahkan dikasarin kan saya sama mama saya. Jadi setelah itu saya berpikir, nggak usah lagi tanya ke pendeta. Besoknya, ya, pas waktu mau pergi Marguru Malua lagi, teman-teman tanya, Faruk, kau nanti kau tanya lagi sama Pak Pendeta itu tentang yang kau tanya kemarin, apa? Tentang penyaliban, kata dia. Alah, udah nggak usah aku tanya. Saya bilang, kenapa? Dia ngadu ke mamaku, saya bilang. Dibilang aku mau ngelawan pendeta. Kan aku cuma bertanya aja. Cuman ketika mamaku tuh marah, saya sungguh janji sama diri sendiri. Nanti satu saat selesaikan bacaan Bibelku. Ingat saya sama janji itu, ya. Saya pulang. Saya pulang berkisar jam setengah 5 atau jam 4 pagi. Saya dulu tinggal tidak di rumah orang tua, Bang. Waktu saya remaja dulu, setelah saya tamat sekolah, saya jadi tinggal di rumah orang tua. Tapi tidak jauh dari rumah orang tua, paling berjarak 3 atau 4 kilometer. Saya pergi ke rumah orang tua, saya ambil Bible saya. Kami dulu masing-masing punya Bible sendiri. Kalau saya punya, Bible saya itu tahun 1986. Itu pemberian dari paman saya, adiknya mama saya. Saya ambil, saya bilang bapak saya, untuk apa kau Bible itu? Mau saya baca, mau ku baca, saya bilang. Ya, terus saya bawa ke kos-kosan saya Bible ini. Saya tekadkan diri saya untuk membaca Bible. Nah, 2007 atau 2008 itu, saya mulai membaca lah Bang, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Sehingga alur-alur cerita itu dalam Bible itu menempel dalam ingatan saya. Ketika saya baca kitab Kejadian, saya terbawa pada cerita bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saya terbawa dari kisah bagaimana kisahnya nabi-nabi dari Bani Israel. Bagaimana hukum-hukum dari Bani Israel. Bagaimana tulisan-tulisan dari Nabi Salomo. Dari Salomo. Kan gitu dari kitab Kidung Agung, kitab Amsal. Kan gitu. Hingga saya sampai ke dalam perjanjian baru. Nah, ketika saya dapat sampai dalam perjanjian baru, Bang, saya mendapati beberapa poin. Di mana ketika saya membaca itu, saya tersadar. Loh, kenapa aku ditipu pendeta ya? Saya pikir. Saya ngerasa ditipu pendeta. Pendeta memperkenalkan kepada saya, Yesus itu adalah Tuhan dan juga sesembahan. Sementara, ya, Yesus sendiri punya Tuhan, kan? Yohanes 17 nomor 3, Markus 12:29, Matius 11 nomor 25, Matius 26 39. Semua itu Lukas 22 dari nomor 51 sampai 69. Loh, bagaimana bisa Tuhan punya Tuhan? Kan gitu, Bang. Ini kan masuk akal. Terus saya baca lagi di dalam kitab Lukas, malahan Yesus memerintahkan hanya menyembah kepada Allah.
Dan saya dapat poin kedua tentang konsep Tritunggal, ketuhanan yang diajarkan oleh Bapak Pendeta ternyata tidak tertulis di dalam Bible. Yesus nggak pernah mengajarkan konsep ketuhanan Tritunggal. Bahkan secara tegas dia mengatakan Markus 12:29 yang merupakan kutipan dari kitab Taurat ulangan 6 nomor 4. Tuhan Allah itu Esa. Loh, ini kok seperti ini? Dan saya dapatkan lagi poinnya, Bang. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja hari Minggu. Semua peribadatan, sakramen, dan ritual dalam kekristenan itu, loh, ternyata tidak diajarkan oleh Yesus. Yesus ini tunduk dan patuh dan ikut dalam ritualnya Yahudi. Kan gitu. Sesuai dengan perkataannya lagi dalam Matius 15, 17, 18, sampai 19. Loh, ini gimana? Bahkan dalam Matius 15, Matius 10, Matius 15, 24, dia mengatakan dirinya hanya untuk Bani Israel. Dia tidak mengatakan dirinya untuk semua orang manusia. Loh, jadi gimana kami? Kan gitu, Bang. Selesailah pertama saya baca Biblenya. Saya selesaikan itu berkisar 9 bulan lamanya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi saya nggak mau ke gereja lagi, Bang. Saya nggak mau ke gereja lagi. Terus tiba-tiba saya berpikir, nggak mungkin pendeta lebih mengenal Yesus daripada malaikat. Nggak mungkin pendeta lebih mengenal Yesus daripada wanita yang melahirkannya. Dan nggak mungkin pendeta atau orang sekitarku lebih mengenal Yesus daripada Yesus itu sendiri. Saya ulang lagi bacaan saya, Pak. Saya ulang lagi dari bacaan saya dari Alkitab Matius, oke? Saya coba meninggalkan doktrin ini. Saya udah mulai berani untuk mengkritik Bible itu sendiri. Matius 1 nomor 1, inilah silsilah Yesus. Saya mulai berpikir, nah kan, kalau nggak mungkin Tuhan punya silsilah, nggak masuk akal. Saya dapatkan lagi dalam Matius 1, ya, dan Matius 2, Lukas 1, Lukas 2, ternyata malaikat nggak pernah menghabarkan kepada Maria, dia akan mengandung Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Malaikat tak pernah mengkabarkan kepada Maria, dia akan mengandung Tuhan dalam rupa manusia. Malaikat tak pernah mengkabarkan kepada Maria di dalam Bible bahwasanya Maria akan mengandung Tuhan, ya, yang wujudnya Tuhan, dalam dirinya ada ketuhanan, dalam wujudnya manusia, dalam dirinya ada keilahan, yang merupakan doktrin-doktrin yang saya terima ketika di Kristen. Sehingga saya ambil kesimpulan, malaikat saja nggak pernah memiliki pemikiran sebagaimana pemikiran bapak-bapak gereja. Maria saja tidak pernah memiliki pendapat sebagaimana pendapat bapak-bapak gereja. Bahkan Yesus sendiri tak pernah memperkenalkan dirinya sebagaimana bapak-bapak gereja menganggap dirinya. Menganggap Yesus itu tadi. Yesus itu pure, dia manusia. Apa yang terjadi atas dia dari dia lahir sampai diceritakan dia mati lalu dia bangkit, itu manusia, bukan Tuhan. Kan gitu. Tapi saya terkesima dengan Bapak ini tadi, Pak, yang telah mengutus Yesus, dan Bapak yang telah dipuji oleh Yesus. Nah, hingga saya mencari tahu di mana sih Bapak yang mengutus Yesus ini. Aku bukan orang Israel. Bagaimana caranya supaya aku mengikuti Yesus? Jalan kebenaran dan hidup yang disampaikan oleh Yesus, waktu itu dia katakan di depan Bani Israel. Bukan di depan semua orang. Karena memang dia untuk Bani Israel. Hingga akhirnya saya tinggalkan bacaan saya itu di tahun 2009 akhir. Nah, masuk ke tahun 2010 awal, ya, saya kan nggak kerja itu, Bang, waktu baca Bible itu. Saya hidup dari sisa tabungan saya waktu kerja dulu. Saya mulai mencari pekerjaan untuk biaya hidup saya. Karena saya tidak tinggal di rumah orang tua, kan. Saya pergi menemui teman di tahun 2010. Waktu itu di bulan 3 atau di bulan 4 lah itu, di awal itu. Saya mau mencari pekerjaan bangunan, Bang. Saya mau kerja jadi kuli bangunan. Saya datang ke tempat dia, waktu itu kalau saya nggak salah tuh di bulan Ramadan, waktu itu. Kan di bulan Ramadan. Adzan maghrib berkumandang.
Dia lama kali buka pintunya. Teman saya ini Muslim. Hmm. Kan itu, waktu itu saya nggak berpikir, mungkin dia buka puasanya makanya lama buka pintunya. Ketika saya dengar suara adzan itu, tiba-tiba di pemikiran saya ini ada terbersit gini, Bang. Iya ya, kenapa nggak kau pelajarin Islam ya? Jangan-jangan apa yang diajarkan Yesus, Bapa yang telah mengutus Yesus, dan juga mengutus para nabi, ada di Islam ini. Tapi saya tidak terpikir tentang Nabi Muhammad. Saya nggak terpikir tentang Nabi Muhammad. Saya ingin tahu aja nih, apa sih ajaran Islam ini. Karena apa sih terduga begitu? Saya lihat waktu itu, Bang, dengan satu seruan adzan, orang-orang berbondong-bondong pergi ke masjid. Ada ibu-ibu yang lewat dari pinggir sawah, ada bapak-bapak yang jalan kaki dari ganggang rumah. Ini mereka ini begitu sungguh-sungguh mendatangi seruan azan ini tadi untuk beribadah sama Tuhannya. Jangan-jangan Bapak yang mengutus Yesus itu ada di sini, kan gitu. Ngobrol sama teman saya, setelah saya ngobrol, akhirnya fix Bang, Alhamdulillah. Di hari Seninnya saya dapat kerja. Saya akan kerja bangunan, saya diterima kerja bangunan, mulai hari Seninnya saya kerja. Tapi sudah niat nih, saya mau ke warnet. Saya ingat kali, setengah 10 malam, sebelum saya pulang ke rumah, saya ke warnet. Uang saya waktu itu sisanya Rp5.000. Hmm. Waktu itu warnet itu 1 jam 3.500. Oke, saya bayar 1 jam, sisanya saya beli minuman harga 500 perak. Saya ketik pertama di Google, apa itu Islam? Terus keluar balasan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa Hmm. itu 2 kalimat syahadat? Terus begitulah artikelnya itu berlanjut. Saya belajar Islam di situ, hingga akhirnya saya berdebat sama monitor. Sama monitor sih berdebat Bang, gitu loh. Belum terpuaskan waktu itu saya, tapi saya sudah memiliki keyakinan 80% Islam ini yang benar, gitu loh. Dengan segala konsep, dengan konsep tauhidnya dan juga peribadatannya. Karena saya lihat di gambar itu sujud, saya teringat ibadahnya Yesus juga sujud, di ibadahnya Islam itu ada sholat tahajud di tengah malam. Saya ingat juga dalam Matius 26, nomor 36 sampai 39, bagaimana Yesus membangunkan murid-muridnya untuk berdoa di malam hari. Kan gitu ketika Yesus di Taman Getsemani. Nah, akhirnya karena saya sudah yakin terhadap Islam ini, ya, saya ketika ketemu sama orang yang baru saya kenal, kalau ditanya agamamu apa, saya bilang Islam. Saya bilang aja agama saya Islam, padahal saya belum Islam. Oh. Karena saya sudah nggak percaya lagi ke Kristen. Saya yakin ini nama Islamnya. Tapi saya belum syahadat, saya tidak tahu kan bagaimana cara masuk Islam. Beberapa bulan kemudian, saya ketemu sama orang tua. Dia tanya sama saya, agamamu apa? Kata dia. Islam, saya bilang. Tapi kok orang Batak? Bagaimana kok bisa Islam? Terdiam saya. Kamu mualaf kata dia. Diam saya. Kau masuk Islam? Iya Pak, saya bilang. Kau udah bisa apa? Diam. Kau bisa sholat? Enggak. Bisa wudhu? Enggak. Jadi kau kapan masuk Islam? Baru 2 minggu yang lalu saya bilang. Kau harus belajar dulu kata dia. Ya udah nanti kalau ketemu samamu saya kasihlah kau buku-buku ya, kau baca-baca. Iya Pak, saya bilang. Memang dari dulu saya suka baca Bang kan. Dia kasihlah kepada saya ketemu buku, 3 buku, 2 buku, 1 buku, rutin ketemu sama dia seminggu sekali gitu. Tapi waktu itu yang saya baca masih tentang sejarah tentang Islam, kan sejarah tentang para nabi itu yang saya baca. Udah hingga akhirnya entah bapak itu sadar, entah nggak sadar terselip satu kitab. Sekarang saya tahu itu juz amma, juz 30. Hmm. Saya yakin bapak itu nggak sadar itu ada di situ itu. Karena apa? Saya nggak bisa baca Quran, itu apa saya dikasih itu. Kan gitu. Tapi ada terjemahannya. Saya baca surah Al-Ikhlas, Bang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa. Betul kan? Ini sama ini dengan dikatakan Yesus, yang dikatakan Musa. Tuhan itu Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta. Loh, Yesus meminta kepada Bapa. Jangan-jangan Allah ini adalah Bapa. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, berarti bukan aku yang salah. Karena aku tolak dulu ketika dikatakan Tuhan lahir.
karena tidak selaras dengan apa yang dikatakan dalam kitab perjanjian baru, perjanjian lama. Aku nggak salah, Islam pun benar juga bilang tuh, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan? Ku tolak dulu, Bang. Kalau Tuhan beranak dan tidak kalau Tuhan itu diperanakkan, maka segala keterbatasan dalam diri makhluk berarti ada dalam diri Tuhan karena dia dilahirkan. Kan gitu. Segala kelemahan dan kehinaan dalam diri makhluk berarti ada dalam diri Tuhan. Nggak pantas Tuhan memiliki sifat seperti itu. Gitu loh. Karena Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka Tuhan itu tidak butuh apapun dan tidak membutuhkan siapapun. Aku berpikir analogi gini, Bang. Seandainya mataku hanya bisa memandang sesuatu yang tidak tertutup atau di balik tembok aku tidak bisa lihat, harusnya Tuhan bisa melihat meskipun di balik tembok. Harusnya Tuhan bisa melihat meskipun tertutup. Harusnya Tuhan bisa melihat meskipun dalam kondisi gelap. Harusnya Tuhan bisa berbuat tanpa memerlukan tangan. Harusnya Tuhan bisa mengetahui tanpa harus membutuhkan mata. Sebagai matanya manusia. Yang saya terkejut, Bang, sampai saya berdiri itu, saya baca itu ayat berikutnya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tiada yang setara dengan dia. Betul, saya bilang. Betul, Cocok tiada ya. yang setara dengan dia. Betul berarti. Kan gitu. Apa yang saya pikirkan ini betul. Kalau mataku bisa memandang sejauh 3 meter, maka mata Tuhan harusnya melebihi aku karena tidak setara Tuhan denganku. Tak setara Tuhan dengan tanganku, dengan kakiku. Ku telepon kawanku, Bang. Waktu itu berkisar setengah 8 malam, atau jam 8 malam, saya telepon kawanku. Bro, aku mau masuk Islam, saya bilang. Gimana caranya? Saya bilang. Temanku bilang, kau jangan main-main. Tentang agama jangan main-main, kata dia. Serius aku, saya bilang. Tapi, jangan ada yang tahu kalau aku masuk Islam, saya bilang. Ya kan tahu keluarga saya nih. Mama, bapakmu, siapapun. Ya, keluargaku, siapapun. Jangan ada yang tahu aku masuk Islam. Serius kau? Iya. Yaudah, kau tunggu informasi dari aku, kata dia. Lama kali dia menginfokannya, Bang. Sampai 2 minggu. Oh, lama ya 2 minggu ya? Lama diinfokannya. Masa itu masa SMS kan, Bang. Aku pun nggak punya uang kan. Untuk beli pulsa telepon dia pun hingga akhirnya saya telepon dia dikabarin. Oke, kau datang kemari ya jam 6:30 malam kalau nggak salah itu. Saya bilang, apa yang mau kau bawa? Saya bilang, kau bawa KTP aja, pakaian hitam putih, kata dia. Sekarang saya sadar kan, apa korelasinya syahadat dengan pakaian hitam putih kan? Tapi kawan saya itu suruh pakaian hitam putih. Oke, saya pinjam pakaian hitam putih. Oke, syahadat saya di situ, Bang. Nah, waktu itu orang tuanya tanya sama saya, kamu udah sunat? Dum, ngeblank saya. Karena belum sunat. Iya, belum sunat. Terus takut nggak waktu itu Saya bersunat? baca Bible pun, saya udah kepengen sunat. Oh. Dalam Lukas 2, ya kan, nomor 21, Yesus sunat. Dalam perjanjian lama pun sudah ditahirkan tentang bersunat untuk menyucikan dirinya. Bahkan kan dikatakan tidak diperbolehkan masuk ke dalam bait Allah ataupun sinagoga. Belum Orang-orang sunat. sunat. Tapi memang celakanya saya nggak punya uang. Nah, sejauhnya gimana? Orang tuanya, Bang. Saya bilang, udah Ustadz, saya bilang. Padahal belum. Takut kalau misalkan belum, kalau jawabnya belum, takutnya syahadatnya ditunda dulu gitu. Iya. Sementara saya sendiri udah takut mati. Nah, betul. 2 minggu aja udah kelamaan tuh temen yang ngasih tahu tuh. Apa Iya, ngurusin? udah takut banget mati, Bang. Iya, iya. Jadi ketika kawan saya bilang besok syahadatnya jam 6:30 aja, 1 harian itu saya udah uring-uringan nih. Nggak bisa Segera tidur. gitu loh. Nah, setelah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya pulang. Oke, saya pulang, saya nggak dibimbing, Bang. Nggak ada saya dibimbing, nggak ada saya diajarin. Nah, hingga akhirnya sampai saya menikah dengan istri saya juga belum sunat. Loh, kenapa itu? Karena nggak ada uang atau takut, Bang? Nggak ada uang, Bang. Oh, di benak Abang sunat tuh biayanya mahal gitu. Memang gini, ini saya ceritakan ke abangnya. Saya kan udah belajar sholat nih, Bang.
Hmm. Bacaan sholat saya sudah hafal, saya Hmm. udah baca-baca buku tentang pelajaran sholat. Saya tanya ke bapak yang ngasih saya kitab itu, Hmm. "Pak, kalau di Islam lah Pak, laki-laki yang belum sunat, itu boleh sholat nggak?" Nggak boleh, kata dia Bang. Hmm. Terpukul lah saya Bang. Ya, 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 ya. Mendengar hal itu Bang, wallahi Bang, ya, setiap saya mandi, di kamar mandi saya kan ada silet, mau saya Ya. potong sendiri, Bang. Ya Allah. Aduh. Karena saya ingin sunat. Mhm. Karena Oke. keterbatasan dana ya Bang ya. Iya, dan saya Bang, saya nggak pernah menjual-jual keislaman saya, kemualafan Ya. saya. Mhm. Saya nggak pernah bilang aku mualaf begini-gini, nggak. Sekali Bang, seumur hidup saya pernah jual mualaf saya. Mhm. Oke. Setelah saya menikah, ketahuan saya belum sunat, ya, Mhm. saya bilang, istri saya kan kecewa lah. Mhm. Saya bilang, kau kan tahu hidupku gimana. Bahkan saya menikah sama istri modal 700.000, Bang. Masya Allah. Menerima saya dia, modal 700.000, cuma Masya diakatkan Allah. kami begitu, karena mertua saya tahu saya mualaf, gitu loh. Hmm. Menikah pun saya tanpa pengetahuan orang tua, waktu itu pun kerja saya cuma 1 juta gajinya 1 bulan. Hmm. Alhamdulillah, mertua saya mau menikahkan anaknya ke saya. Hmm. Jadi saya bilang sama istri, kalaulah aku gajian, saya bilang, Hmm. berapalah gajiku bisa dikumpulkan selama 1 bulan? 100.000 bisa nggak biar aku sunat, saya bilang. Hmm. Nggak bisa kayaknya, tapi kita upayakan lah, kata istri saya. Yaudah, ayo ke rumah sakit yuk, gue bilang. Tanya dulu biaya sunat. Tapi kau yang masuk, saya bilang. Singkat cerita, pergi ke rumah sakit. Hmm. Oke. Pulang dari rumah sakit itu, istri saya merunduk. Kayak kecewa lah. Saya tanya Ya. sama dia, berapa? 1,5 juta pakai laser. Ya udah, Hmm. tabung aja 100.000 sebulan, saya bilang. Kan sunat Ya aku nanti. Allah. Saya bilang gini Bang, Hmm. kalau 100.000 sebulan, kapan kau mau sunat lagi? Ya Satu Allah. loh, kata dia. Jadi dibilang istriku, udahlah, kau ikutlah sunatan massal, kata dia. Iya, iya, Nanti iya. kita cari di kota Medan ini di mana sunatan massal. Ya udahlah, aku ikut sunatan massal, saya bilang. Hmm. Jadi waktu hari malam minggunya kami keliling-keliling Bang di Medan. Ya. Ada pamflet gitu tentang sunatan massal. Iya, iya, Oke, iya. Iya. nah saya di situ Bang. Kegiatannya dilakukan di hari Rabu, kalau nggak salah waktu itu. Ah. Udah, saya sama istri pergi ke situ Bang. Tapi Iya. itu kok pendaftarannya perempuan Bang yang menerima Bang, datanya Bang, Ya KTP-nya sama Allah. kakak. Aduh. Mau dia taruh di mana muka, Bang? Bang. Mental saya nggak sanggup. Takutnya nanti ditanya kakak itu kan siapa yang sunat, kan Iya, gitu. iya, iya. Anaknya mana, Bang? Iya. Terus, terus gimana Jadi tuh? saya bilang sama istri, nggak sanggup aku loh, Dik, aku bilang. Kakak-kakak itu yang jaga di depannya, aku bilang. Di mana harga diriku, malu kali lah aku bilang. Tapi alhamdulillah istriku gak memaksakan. Ya udahlah, kalau berat nih sama kau, kata dia. Jadi setiap hari Bang, ini bahkan Bang, ini waktu itu, Eh, andai kulihat ada muslim eh. dan pasti dia sudah sunat karena dia muslim dari lahir Hmm. dan dia nggak sholat, bodoh, aku bilang dia. Malu sama Bang Faruk. Malu sama Bang Faruk. Waktu itu Bang, bodoh, aku bilang dia. Dalam Hmm. hatiku, bodoh kali lah kau. Kau Hmm. udah sunat, nggak sholat. Ya Aku Allah. ini gimana? Aku nggak punya uang loh untuk Hmm. sunat. Gitu. Hmm. Tapi memang kadar Allah Bang, nggak ada yang peduli dengan aku Bang. Iya, 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 iya. Bahkan Bang, aku dulu kan pengen belajar ini. Aku bilang lah sama istriku, aku baca rukun iman, percaya kepada kitab-kitab termasuk Al-Quran. Bagaimana aku bisa percaya Quran sementara aku nggak bisa baca Quran? Iya kan? Hmm. Saya temui imam sholat di dekat rumah saya bilang, Pak, siapa yang bisa ngajarin aku baca Quran? Oke, ayo, dibawa dia lah habis sholat Isya ke rumah bapak-bapak yang ngantarin saya baca Quran, Bang. Hmm. Udah, ternyata dia bilang, bawa besok ikrokmu ya, kata dia. Apa itu Pak Ikro? Buku loh, kata dia. Buku kayak mana Pak? Buku kayak gini ditunjukkannya. Di pikiran saya gini Bang, berapa harganya ini?
Aduh. Beneran kan? Pulang ke rumah, saya bilang sama istri, Dek, besok aku udah belajar Iqra, saya bilang kan. Oh Ah, iya, iya. Tapi disuruh beli buku Iqra. Berapa harganya itu? Nggak tahu aku, kata dia. Kita ada uang, saya bilang. Karena ah, gini, Pak. Di awal Islam saya namanya klasik ya. Ini ujian ah, klasiknya, mualaf. ya. Ya. Ini dihantam dengan materi, gitu loh. Istri saya bilang, yaudahlah diupayakan beli Iqra-mu. 12.000 masa itu, Bang. Tapi Ah, mahal kali itu buku itu, Bang. ah, Ya, saya belilah Iqra ini tadi. Memang alhamdulillah, Bapak itu bilang saya cepat nangkap. hmm, Gitu. Kalau dikumpul-kumpulkan waktunya, Bang, paling saya di Iqra itu seminggu setelah itu Quran. cepet itu bang. Iya, saya baca Quran, sampai saya di Quran, Bapak itu bilang, Faruk, kata dia, mulai besok kau nggak usah ngaji lagi ya, kata dia. Kenapa, Pak? Iya, kau cari di luar saja. Ya, tentang tajwid, kata dia. Hmm. Apa tajwid? Kan gitu. Tajwid ini apa lagi? Oh, ya udahlah, Pak, saya bilang, pulanglah saya ke rumah. Saya bilang sama istri, Dek, mulai besok aku nggak ngaji lagi. Kenapa? Udah pinter kau, kata istri saya. Disuruh aku cari tajwid, saya bilang. Hmm. Saya pikir dulu, Bang, tajwid itu nama orang. Allah, saking nggak tahunya ya bang. Iya. Saking nggak tahunya ini. Tapi ini udah terlalu jauh lah ya maju ke depannya. Cerita surat ini, nah, kita cerita tentang surat ini dulu, Bang ya. Sudah belum selesai. Ada orang kakak-kakak dulu, ibu-ibu, kalau Ah, ketemu aku karena dia tahu aku mualaf tapi aku gak sholat, dia selalu bilang sama aku, sholat kau. ah, Tapi gimana perempuan loh, Bang, kan? ah, Tak mungkin aku bilang aku belum sunat. Tapi kalau hari itu aku beranikan diriku, Bang. ah, Dia bilang, sholat kau. Saya bilang sama dia, oke, saya sholat dulu, saya bilang. Tapi saya belum sunat, saya bilang. Nangis saya hmm, bilang kan ya. Ibu itu ketawa, jadi selama ini kok nggak sholat karena belum sunat? Iya, karena kata bapak itu kalau belum sunat nggak boleh sholat, kata dia. hmm, Boleh, tapi kok harus bersihkan dulu. Aduh, itu kok tanya sama Ustaz lah, kata dia. hmm, Bukan sama aku, bersihkan dulu baru kau wudhu. Yaudahlah, depan saya teleponnya dokter, Bang. Biayanya pas sama, Bang, 1,5 juta. hmm, hmm, Besok kau sholat, kata dia kan. hmm, Oke. Mendengar itu, pas saya pulang dari rumah ibu itu, adzan maghrib, Bang. hmm. Satu kali lah saya, Bang. Masya Allah. Tahun namanya, Bang, udah kepingin sholat. Iya, iya, iya. Saya udah wudhu, gitu loh. Ah, Saya singgah di pinggir jalan, saya sholat. ah. Cuman kata Allah, karena nggak ada punya ilmu, Bang, saya sholat maghrib 5 rakaat. Ya Allah. Yang penting berani dulu sholat. Ya, karena ternyata kan ada sholat qobliyah kan, Bang. Ya, 2 rakaat. Nah, Abang saya digabung. maghrib. Hmm. Ternyata ketika saya sholat, udah 2 rakaat ini, saya tahiyat, orang maju ke depan. Ucap Loh. salam masa ini, saya putus lain dua ini, tapi dia ini sholat maghrib. Maju saya ke depan, sholat maghrib lagi saya. Kan gitu. Pulang ke rumah, saya ceritakan sama istri, besok aku sunat, saya bilang. Hmm. Kan gitu, istri seneng lah, siapa yang beri aku sunat? Ibu ini, saya bilang. Hmm. Kan gitu. Terus saya bilang sama istri, aku tadi udah sholat loh, saya bilang. Oh iya, iya. Tapi kenapa 5 rakaat aku sholat, saya bilang. Ya Kau Allah. bilang sholat maghrib 2 rakaat, saya bilang. Kau bilang 3 rakaat. Hmm. 3 loh, 5, saya bilang. Hmm. Istri saya, Bang, Hmm. dia juga apa buta lah tentang pemahaman Islam. Iya, awam gitu ya. Awam dia. Bahkan yang ngajarin dia itu baca Quran saya jadinya. Masya Allah. Yang ngajarin dia baca Quran, ngajarin dia fikih itu saya. Hmm. Nah, terakhir saya udah belajar. Nah, sampailah saya tadi ke guru ngaji tadi. Hmm. Saya bilang saya nggak ngaji lagi besok. Istri saya bilang, kau udah pinter? Enggak. Disuruh aku cari si tajwid di luar, saya bilang. Cita sih. Istri saya nunduk, Bang. Istri saya nunduk. Saya bilang, kenapa? Gak apa-apa, katanya. Kenapa? Saya bilang. Hmm. Ini enggak kau ketahui tentang Islam, katanya. Hmm. Hmm. Apa? Saya bilang. Terkadang ada orang Islam, kalau ngajarin orang itu memandang materi, katanya. Ah, betul.
Kau pikirlah, kau kasih sama dia sebulan berapa? Hmm. 65.000. Untuk orang sedewasa kau, itu murah kali. Hmm. Anak-anak aja udah 40.000 loh. Kau Hmm. kasih 65.000. Terus saya bilang sama istri, kan cuman itu kemampuan kita, saya bilang. Itu Hmm. pun udah dipaksa-paksa kali loh, saya bilang. Hmm. Dia nggak tahu itu. Hmm. Kita yang tahu itu, kata istri saya. Terus saya udah mau nangis nih bang. Iya, iya, iya. Waktu itu ada istri saya ngomong gitu kan. Saya pergi ke belakang, Hmm. ya. Mau buang air sama sekali mau wudhu saya kan ke belakang. Di belakang saya nangis kayak anak kecil. Ya Allah. Saya nangis. Hmm. Saya nangis kayak anak kecil. Saya bilang, ya Allah kayak gini rupanya Islam. Aku Hmm. di kayak gini, saya bilang. Hmm. Bagaimana aku mau belajar? Aku nggak punya uang. Sampai karena itu bang, saya itu trauma dengan majelis taklim. Gara-gara itu ya. Kalau ada majelis taklim, saya nggak mau gabung. Saya takutnya bayar. Pemahaman Saya waktu pikir itu begitu ya. Hmm. nggak, saya pikir bayar. Hmm. Jadi saya mau mengandalkan doa saya bang. Hmm. Saya berdoa sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, tunjuklah kepada sosok yang bisa mengenalkan aku kepada si Tajwid. Saya bilang. Kita tahajud. Terus? Hingga akhirnya, alhamdulillah dijawab Allah doa saya bang. Hmm. Sebulan atau 2 bulan setelah itu ada orang tua. Hmm. Waktu saya ngambil wudhu di masjid besar, dia bilang, kau mu'alaf ya? Iya pak. Kau udah bisa baca Quran? Bisa. Tajwid? Nggak tahu saya bilang. Hmm. Mau ku ajarkan, kata dia. Maulah pak, saya bilang. Hmm. Dia ngomong langsung, aku nggak perlu Ya. dibayar. Senang kali lah aku bang. Oh, Masya Besok Allah. besok bawa bukumu sama bolpenmu, saya bilang. Dibilang dia. Iya Hmm. pak, saya bilang. Jam berapa pak? Habis apa? Habis Isya, habis maghrib, kata dia. Hmm. Udah, pulang saya ke rumah. Saking senangnya saya teriak sama istri. Hmm. Dek, 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 dek. Ada yang mengenalkan aku sama si Tajwid, saya bilang. Bayar, katanya. Enggak, saya bilang. Hmm. Disuruh aku bawa bolpen sama buku, saya bilang. Hmm. Pergi saya belajar sama dia, diajarin sama dia, anak-anak lah kawan saya belajar. Tapi qadarullah berjalannya cuma 2 bulan. Oh. Karena beliau itu punya pengajian di tempat lain lagi. Hmm. Di situ dibubarkan. Hmm. Gantung lah, Pak. Saya doa lagi sama Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Tunjukkan aku jalan ya Allah. Supaya aku bisa belajar tajwid lagi nih ya Allah. Dapat tempat lagi aku, Bang. Yang Hmm. jaraknya berkisar 3 kilo sampai 4 kilometer dari rumah. Iya. Belajar saya tajwid di situ. Dan baru belajar saya di situ 3 bulan, bubar lagi. Kenapa itu, Bang? Karena cemburunya sudah mulai sedikit. Oh. Kan gitu. Nah, donaturnya bukan saya. Nah, akhirnya saya dipertemukan lagi sama guru yang baru. Nah, itulah guru saya sekarang masih. Guru Mas. Tasin saya, Ustadz Yasin. Hmm. Nah, kenapa saya sering belajar sama beliau itu? Metode pengajaran beliau sama dengan Ustadz saya yang kemarin. Yang pertama. Bersanad. Hmm. Bacaannya itu bersanad gitu loh, Bang. Saya Hmm. bilang, Ustadz, Afwan Ustadz, Ustadz kenal sama Ustadz Ansori? Kenal, katanya. Itu guru saya. Saya pernah belajar juga Ustadz sama Ustadz ini, saya bilang. Beliau Hmm. berguru sama Ustadz Ansori juga. Iya, saya kenal Hmm. itu. Kami sama-sama muridnya, kata dia. Masya Allah. Dan guru saya yang ngajarin saya tajwid yang pertama kali itu bang, sama-sama saya jadi santri. Oh, Masya Allah. Allah pertemukan ya. Iya, sama Hmm. jadi santri. Gitu loh. Hmm. Sama-sama kami belajar di situ. Jadi setelah itu saya ingin kenal ini Nabi Muhammad SAW. Hmm. Nah, sebelum itu saya udah berdoa juga itu. Ya Allah ya Tuhanku, kenalkan aku pada sosok yang bisa memperkenalkan aku kepada Nabi Muhammad, saya bilang. Hmm. Kenapa saya ingin mengenal siapa Nabi Muhammad ini? Karena kan dalam surah Al-Adab kan ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alan nabi shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai Hmm. orang-orang yang beriman, bersalawatlah kau. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai Hmm. orang-orang yang beriman, bersalawatlah kau kepada Nabi dan sampaikan perkataan yang baik kepada Nabi. Sementara di Kristen dulu Yesus nggak kayak gitu.
Hmm. Yesus itu tidak digitukan gitu loh. Siapa Hmm. si Muhammad ini? Siapa si Nabi Muhammad ini, saya bilang. Sehingga manusia itu dianjurkan untuk bersalawat kepada dia. Hmm. Saya berdoa pada sama Allah, ya Allah Tuhanku, perkenalkan aku kepada sosok yang bisa memperkenalkan aku kepada Nabi Muhammad, saya bilang. Hmm. Alhamdulillah, waktu pulang kerja, saya jalan-jalan, Pak. Saya Hmm. lihat perpustakaan, nama perpustakaannya nama Islam. Perpustakaan Azhari, gratis. Oke, saya pergi Hmm. ke situ. Saya pergi ke situ. Begitu saya masuk, Bang, mata saya langsung tertuju pada satu buku warna putih. Hmm. Mengenal sang junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Hmm. buku yang ku mau. Saya Hmm. ambil bukunya, ada tertulis, gak boleh bawa pulang, baca di tempat. Hmm. Nah, ini kali pertama saya jual mualaf saya. Saya Hmm. bilang, saya yakin ini kalau aku bilang mualaf sama yang jaga, pasti aku dikasih bukunya dibawa pulang. Hmm. Saya bilang kepada penjaga bukunya, Pak, boleh saya bawa pulang? Oh, nggak boleh, kata dia. Baca Hmm. di sini, kamu kan bisa tengok itu aturannya di dinding, kata dia. Saya mualaf, Pak, saya bilang. Dia lagi nulis nih, Bang, berhenti dia. Tengok saya gini, iya, iya, Pak. Jadi kamu mau belajar, kata dia. Iya, Pak. Boleh, 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 bawalah, bawa, bawa. Tadinya satu buku saya pegang, mengenal sanjunjungan itu. Tapi ada buku lagi yang saya ingin, dua buku lagi saya suka. Boleh saya Ah. tambah dua lagi? Boleh, boleh, boleh. Ambil, ambil, ambil. Tapi nanti kasih tahu alamatmu ya sama nomor teleponmu. Iya Ah. Pak, saya bilang. Begitulah aktivitas saya selama setahun, Bang. Baca terus. Ambil buku itu saya baca, pulangkan. Ambil buku saya baca, saya Wah. pulangkan. Mudah-mudahan saya salah. Buku Hmm. tentang Islam di perpustakaan itu, mudah-mudahan saya salah nih. Kayaknya sudah habis saya baca. Masya Allah. Kayaknya sudah habis saya baca, saya tidak belajar lagi. Tapi ketika saya membaca tentang Nabi Muhammad SAW, di buku itu dikisahkan, ya, dimulai dari ketika Aminah hamil, kan bagaimana perjuangannya ibunya Aminah, memperjuangkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, ada satu momen ini, Bang. Hmm. Ini dia mau di penghujung bukunya, yang menceritakan tentang kematian Nabi Muhammad SAW. Hmm. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal. Di kalimat itu kan Nabi berkata gini, wahai Jibril, beginikah pedihnya sakaratul maut ya Jibril? Waktu saya baca gitu, Nabi tuh, maaf cakap ini bang, masa cengeng? Merasakan kematian aja, masa cengeng? Mengatakan sakit, beginikah sakitnya sakaratul maut wahai Jibril? Enggak cocok ini pikir saya. Hmm. Lalu dijawab Jibril kan, ya Rasulullah, bahkan itu dimudahkan atasmu. Kan gitu. Wahai Jibril, jika begini pedihnya sakaratul maut ya Jibril, sampaikan kepada Allah, timpahkan semua pedihnya sakaratul maut umatku kepada Jibril. Nangis aku. Hmm. Sampai saya pegang kepala itu, ngeri kali orang ini saya bilang. Hmm. Timpahkan seluruh pedih sakaratul maut umatku kepada Jibril, kata dia. Hmm. Seluruh umatku. Aku udah sempat salah paham. Kupikir Hmm. dia cengeng ketika menghadapi kematian. Ternyata maksud dia mengatakan begini kepadanya sakaratul maut Jibril. Dia mengatakan umatku tak akan mampu menanggung ini. Hmm. Saya teringat bang dengan kematian Yesus di kayu salib ya. Yesus nggak pernah berkata, ya Bapak, ya Eli, begini pedihnya kematian. Jika begini pedihnya kematian, timpakan semua kematian Kristen atasku. Nggak ada dia bilang. Malah dia merengek kepada Tuhannya Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Dia merasa ditinggalkan oleh Allahnya. Dia merengek berhenti atas kesakitannya. Sampai waktu itu saya ngomong sendiri, Bang. Sambil menangis, saya ngomong sendiri. Gak ada apa-apanya kok Yesus, saya bilang. Gak ada apa-apanya kok Yesus. Dengan nabiku Nabi Muhammad SAW. Ini orang, saya bilang, diutus bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Bahkan ketika dia berkata, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Sementara Yesus yang katanya, ya yang katanya sang penebus, yang katanya memiliki banyak mukjizat, menghadapi kematian saja dia tidak mengingat Kristenku, Kristen, Kristenku. Hmm. Setelah membaca kitab itu, Bang, aku sujud, Bang. Hmm. Nangis aku sujud.
Ya Allah ya Tuhanku, kenapa baru ini kau perkenalkan aku kepada Nabi Muhammad SAW? Ini manusia yang luar biasa, saya bilang. Hmm. Terbukalah di situ, Bang. Pemahaman saya tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, saya baru mengenal majelis taklim, saya diajak sama Hmm. seorang bapak-bapak. Nanti habis Isya kau jangan pulang ya. Kita ngaji, kata dia. Saya bilang langsung, bayar Pak, saya bilang. Enggak, kata dia. Oh, yaudah Pak, saya bilang. Nah, kata Allah, dulu kan saya dengar ini, sering dengar cerita ini Bang, dari kawan-kawan muslim. Kalau kau nanti belajar sifat 20, gila kau, kata dia. Hmm. Belajar sifat 20, gila kau nanti, kata dia. Kata kawan-kawan. Pada Allah, pertama saya belajar itu dengan Ustaz Tahta. Dia membuka kajian tentang sifat 20. Hmm. Ternyata setelah saya ikutin kajian Bang, ke Ustaz Tahta, ke Ustaz Amin, ke Ustaz yang lainnya, di situ saya terbuka Bang, nyambung. Hmm. Ternyata kitab yang saya baca di perpustakaan kemarin itu namanya kitab tauhid, kitab Hmm. fikih, Hmm. kitab apa lagi, kitab tasawuf. Itu rupanya namanya. Oh, ketika Ustadz itu menjelaskan, saya bilang, oh begini Ustadz ya. Iya, kau tahu dari mana, kata dia. Pernah aku baca di buku, kata dia. Saya nyambung. Kok nyambung, kata Ustadznya kan. Saya Hmm. pernah baca di buku. Nah, buku itu yang kau baca itu karangan si Fulan, kata dia. Hmm. Itu karangan ulama, itu begini-gini. Dari mana kau dapat buku itu? Perpustakaan udah saya pulangkan, saya bilang. Hmm. Nah, hingga akhirnya saya itu ngaji itu sampai ke tempat-tempat yang jauh, Bang. Bahkan saya dulu bilang sama istri saya gini, Bang. Ya, karena saya bersalahan sholatnya, sholat maghrib 5 rakaat, sholat Jumat 6 rakaat. Saya bilang sama istri, waktu itu khatib Jumatnya bilang begini, Bang. Hmm. Di awal-awal saya sholat Jumat ini, kedua kali, ketiga kali itu, Ustaz khatib Jumat bilang gini, dengan ilmu Allah kau kenal, dengan ilmu Allah kau sembah. Hmm. Kan gitu. Hmm. Iya juga ya. Aku nggak punya ilmu, bagaimana aku bisa menyembah? Apalagi mengenal Allah. Saya bilang sama istri, Di, untuk 2-3 tahun ini jangan kau harapkan dulu materi dari aku, saya bilang. Saya udah sunat nih. Kenapa? Izinkanlah aku untuk fokus belajar. Berapa gajiku jadi security, itulah kita makan. Ya, maksudnya jangan tuntut aku lah kerja sampingan ini. Ya udahlah, kata istriku. Jadi saya ngaji-ngaji lah, Bang. Saya ngaji ke sana, tapi lagi-lagi terbentur masalah materi. Hmm. Terbentur masalah dana. Saya ngaji di sebuah padepokan Hmm. di daerah Tembung. Saya pernah di situ ngaji selama setahun. Hmm. Waktu itu pertama ngaji disuruh beli buku lah harga 50.000. Insya Allah saya bisa. Oke, di situ pelajaran tauhid Bang. Mantap. Kajian tauhidnya mantap. Gitu loh. Saya ngajinya di situ, saya karena jauhnya tempat itu saya numpang mobil orang. Hmm. Kami berangkatnya itu pas setelah sholat maghrib. Jadi ini saya pulang kerja kan sudah jam setengah 6 sore itu. Jadi tak jarang saya pulang ke rumah, saya mandi, nggak sempat makan, saya pergi. Saya takut ketinggalan mobil. Hmm. Ya, jadi seringlah saya bang, maaf cakap, mencret, Ya Allah. Masuk angin. sakit perut karena lapar, masuk angin bang. Ya Allah. Saya sering seperti itu. Nah, saya berhenti di situ karena apa? Ada kenaikan tingkat Hmm. kajiannya. Diminta uang 350.000 rupiah. Saya mundur. Saya bilang di jalan sama bapak-bapak di situ, saya nggak bilang lah. Minggu depannya saya nggak pergi, saya nggak pergi, adalah seorang orang tua didatangin saya. Kenapa kok nggak ngaji lagi? Malam kali pulangnya saya bilang, karena memang kami kadang pulang setengah 2 pagi bang. Ya Allah. Pulangnya setengah 2 pagi, malam kali pulangnya saya bilang, padahal saya nggak punya uang. Hmm. Terbenturnya saya selalu masalah dana, begitu loh. Jadi di hati saya ini bang, ada dendam. Hmm. Dendamnya itu begini, ya Allah ya Tuhanku, dimulai dari sunat, belajar Islam, saya bilang gini, andaikanlah kau berikan nanti aku rezeki ya Allah, ku mudahkan urusanmu Allah. Masya Allah. Belajar dari Ku pengalaman belajar. mudahkan urusan orang belajar Islam. Alhamdulillah bang, dijabah oleh Allah.
Dari TikTok ini Bang Faruk punya TPA, di mana di TPA Alhamdulillah. itu ada hampir 50 anak yang belajar secara gratis. Masya Allah. Bahkan setelah selesai ngaji mereka tak ayal dikasih uang jajan. Jadi Masya di Allah. TPA itu untuk anak-anak ada ikro, guru Hmm. ikro, guru tajwid, Hmm. guru tilawah, bahasa Inggris, bahasa Hmm. Arab. Masya Untuk para imam. Nah, ustadz ya saya yang tadi itu saya panggil, saya bawa ke musola saya di TPA Allah. saya, dia mengajarkan tahsin Masya Allah. dan tadabbur Quran untuk para imam. Nah, sekarang saya masukkan lagi kelas baru, Nahwu Shoroh. Masya Allah. Semua orang yang belajar di situ gratis, Bang. Masya Allah. Ada 6 orang guru di situ, 6 pengajar di situ, di mana honor setiap ustadznya ya Bang Faruk yang cukupi. Masya Ada Allah. yang honornya 1 juta 1 bulan, ada Hmm. yang honornya 850.000 1 bulan, ada yang honornya 1 juta 2 orang, ada yang 650.000, ada yang 350.000, ada yang 450.000. Bahkan saat ini Bang Faruk sedang mendirikan pondok tahfiz gratis. Masya Allah. Allah mudahkan ya Bang. Gedungnya sudah ada, tempatnya sudah ada. Insya Allah kalau ada dananya, makanya saya jualan Bang, jual Hmm. parfum ini. Masya Allah. Silakan dipromoin. Keuntungan ini untuk itu. Hmm. Karena nanti kurikulum bulan 6 ini, itu di bulan 6 ini nanti, karena setelah anak SMA mulai dibuka, saat ini pondok itu untuk mengelola, untuk membimbing para mu'alaf. Hmm. Makan, minum, belajar di situ mu'alafnya gratis. Hmm. Kemarin ada yang syahadatkan di Komal, beliau itu orang Batubara, diminta Bang Faruk untuk bawakan dia ke pondok, sekarang dia di pondok. Hmm. Dia dibimbing langsung oleh ustadz secara privat Bang, Hmm. secara eksklusif. Honornya kita yang siapkan. Biaya hidup si mu'alaf ini kita yang siapkan. Bahkan semua fasilitasnya kita siapkan. Masya Allah. Dan memang begitu, kalau saya mu'alafkan orang, saya syahadatkan orang, kalau dia perempuan, kemarin ada yang saya syahadatkan orang berkisar 8 bulan yang lalu, saya siapkan ustazah sama dia, privat gratis. Gak usah bayar. Honornya kita cukupi. Puas saya, Bang. Alhamdulillah. Puas. Gitu loh. Karena apa? Sakit hati saya terbayarkan. Dulu saya sunat susah kali. Kalau di kampung saya, Bang, kalau ada orang mu'alaf belum sunat, mereka tinggal datang ke rumah. Faruk ini mu'alaf mau sunat, pergi sana sunat, saya bilang. Dari mana uangnya? Saya jujur. Dari apa yang saya dapat di TikTok, dari koin-koin Bang. Masya Allah. Meskipun dibilang sama orang-orang Kristen saya pengemis koin, saya cari makan apa koin, biar saja hanya aku dan Allah yang tahu. Lihat program saya. Masya Allah. Luar biasa Bang. Lihat Merinding. itu semua program saya itu. Masya Allah. Gitu loh. Dan alhamdulillah gitu loh. Anak-anak santri di tempat kita Bang, di TPA itu, yang belajar di situ, kemarin kan bagi rapat mereka. Anak saya juga belajar di situ. Anak saya juara 1. Teman dia juara 2. Yang belajar di TPA itu ranking semua, Bang. Iya, ya. Masya Allah. Alhamdulillah mereka ranking semua. Gitu loh. Jadi, karena saya begini, Bang. Anak-anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya tentang pendidikan agamanya, itu yang kita rangkul. Daripada mereka nongkrong-nongkrong di gang, nggak jelas. Gitu loh. Mending mereka masuk ke situ, mereka belajar di situ. Kalau bagi saya, jujur, biayanya itu cukup besar. Itu sangat besar biayanya. Makanya saya jujur, terkadang ketika mikirkan tentang biayanya, Bang, asam lambung naik, Bang. Tapi alhamdulillah, ada aja rezekinya, Bang. Makanya saya berpikir, kenapa saya nggak usaha? Saya jualan kan. Jadi teman-teman beli parfum saya, keuntungannya itu bisa dimanfaatkan kan. Dan saya jujur, saya nggak pernah minta donasi, Bang. Wallahi. Teman-teman di TikTok tahu, Faruk ini nggak pernah saya minta donasi. Tolong TPA aku, tolong rumah tahfizku, ya tidak pernah. Kalau ada yang memang mau membantu, ya silahkan, gitu loh. Tapi saya lebih fokus kepada keuntungan jualan parfum ini. Bahkan ketika saya usaha parfum ini, Bang, ini saya hutang ini, Bang.
Iya, iya, iya. Ini modalnya saya utang ini sama saudara muslim. Makanya nama platformnya saya bikin Konsili 30. Apa tuh artinya itu, Bang? Kenapa saya bikin Konsili 30? Saya ditawarin sama saudara muslim hutang uang 30 juta untuk modal usaha parfum ini. Oh. Tapi tidak langsung saya terima. Saya Hmm. diskusi ke istri, saya diskusi ke ustadz saya. Nah, diskusi itu saya sebut konsili. Oh. Konsili saya ke istri, konsili saya ke ustadz, konsili saya ke si fulan, gitu loh. Hingga akhirnya saya telepon bapak itu, saya bilang, izin pak, saya bilang, andaikan kematian duluan datang daripadaku sebelum aku melunaskan hutangku, Hmm. apakah bapak akan kejar istri dan anak-anakku? Apakah Hmm. bapak akan menuntut? Karena aku tahu, andaikan saat ini aku mati, aku tidak tinggalkan harta untuk istri dan anak-anakku. Hmm. Nangis bapak itu. Iya, iya, iya. Demi Allah, kalaupun itu terjadi, nggak kutagih samamu, kata dia. Maksudnya Hmm. kalaupun kematian. Hmm. Bismillah, saya terima pak, saya bilang. Hmm. Bantuan dari bapak saya terima, saya bilang. Kalau Hmm. memang bapak tidak kejar saya ketika kematian datang kepada saya bilang. Dan Hmm. alhamdulillah, modalnya sudah saya pulangkan 20 juta, sisa tinggal 10 juta lagi, Pak. Masya Allah. Janji saya 8 bulan, tapi baru berkisar 2 bulan, itu saya sudah pulangkan 20 jutanya. Baik lagi. Masya Dan Allah. alhamdulillah karena parfumnya, ya alhamdulillah ada teman-teman yang membeli. Hmm. Ya, jadi keuntungan-keuntungannya itu bisa kita putarkan lagi untuk modal yang lain. Ya. Karena begini, Bang, sebelum saya sebelum saya belajar tentang Islam lebih dalam, saya sudah sering baca, Bang, kisah tentang Umar, Hmm. kisah tentang Abu Bakar, kisah tentang Ali, bahkan kisah tentang Khalid bin Walid dan juga Bilal bin Rabah. Hmm. Saya dapat satu kesimpulan, Pak. Semua sahabat ketika mereka masuk ke dalam Islam, nggak ada mereka yang jadi penonton, Bang. Mereka Betul. semua berjuang, mereka pemeran. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq berjuang dengan hartanya. Umar berjuang dengan tenaganya. Ali berjuang dengan pemikirannya, kecerdasannya. Bahkan sekelas Bilal bin Rabah berjuang dengan tenaganya. Hmm. Maka ketika saya sudah niatkan, ketika aku masuk ke dalam Islam, aku tak mau jadi penonton. Rugi. Hmm. Rugi itu jadi penonton. Aku akan berjuang. Sekecil apapun perjuangan itu, kontribusi dalam perjuanganku, saya bilang. Cukup. Makanya saya berpikir gini, Bang, untuk para mu'alaf, cukup aku yang merasakan sakitnya, Bang. Di awal Hmm. mu'alaf, Bang. Ini, Bang, wallahi kisah nyata, Bang. 2 tahun setengah setelah saya mu'alaf, Bang. Ya, setelah saya, bukan beberapa, berkisar 2 bulan ya. 2 bulan atau 3 bulan setelah saya sunat, Bang. Saya sakit-sakitan, Bang, setahun, Bang. Hmm. Saya sakit-sakitan setahun hingga akhirnya dokter memvonis saya harus dioperasi. Allah. Saya kencing darah. Hmm. Kata dokternya saya kena hidrokokel, ada cairan di testisnya, hingga harus dioperasi. Qadarullah, Bang. Jam setengah 8 atau jam 8 setelah saya dioperasi, saya kan operasi besar, Bang, di anestesi di seluruh tubuh nih. Jam 9 atau jam setengah 9 atau jam 9 kurang terjadi gempa, Bang. Hmm. Kamar saya itu di lantai 5. Gempanya kencang kali, Bang. Itu 10 tahun atau 11 tahun yang lalu itu. Hmm. Istri saya hamil anak kedua dalam kondisi besar hamilnya. Saya cuma bisa ngomong. Saya bilang sama istri saya, pergi kau, selamatkan dirimu, saya bilang. Selamatkan anakku. Tapi alhamdulillah istriku nggak pergi. Dia tetap di rumah, di tempat tidur, dia peluknya aku sambil dia nangis. Tapi, Bang, dalam hati saya berdoa kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, jika di sisa umurku ada kehendakmu untuk aku murtad atau kembali ke belakang, maka kematianku hari ini lebih aku cintai, ya Allah, saya bilang. Masya Allah. Saya kembali ke belakang. Tapi jika memang, ya Allah, tidak ada dari ketentuanmu untuk aku pulang atau kembali ke belakang, maka selamatkan aku dari kondisi ini, saya bilang. Karena sudah cukup 27 tahun saya merasakan pedihnya menjadi hidup, menjadi orang kafir. Ya, Yang ya. tidak memiliki petunjuk dalam hidupnya. Tidak memiliki pegangan dalam hidupnya. Berbuat sesuka-sukanya. Berpikir sesuka-sukanya. Berlaku sesuka-sukanya. Yakin masuk surga. Dari mana jalannya? Hmm. Ketika kita hidup tidak punya tuntunan, tidak punya aturan, pasti kita akan zolim kepada orang terdekat kita.
Bahkan kita akan zalim terhadap diri kita sendiri. Itu sudah saya rasakan, Bang. Makanya berkali-kali saya bilang kan di Komal, ya, kalian tidak akan pernah mengetahui nikmatnya kenyang kalau kalian nggak pernah rasakan lapar. Kalian nggak akan pernah merasakan nikmatnya sehat kalau kalian nggak pernah rasakan sakit. Dan kalian pun tidak akan pernah merasakan nikmatnya beriman kalau kalian nggak pernah kafir. Tapi untuk ini kalian nggak perlu jadi kafir. Karena apa? Kalian cukup tanya kepada kami yang pernah kafir. Kenapa nikmat kali menjadi orang yang beriman ini tadi? Gitu loh. Terkadang kita, Bang, saudara muslim ini kan tak menyadari. Mungkin keterbatasan ekonomi, persoalan hidup, dia nggak sadar. Dia sedang memegang berlian dalam diri dia. Itulah iman dan Islam itu tadi. Ya. Contohnya dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama dikatakan Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, kata Allah. Allah loh, Bang, aku dulu baca Quran itu, pertama kali aku baca itu terkejut aku, Bang. Ini Allah yang bilang sungguh beruntunglah orang mukmin. Seandainya Bapak Prabowo Subianto mengatakan sungguh beruntunglah si Fahruk, mungkin aku, Bang, udah jadi komisaris BUMN, Bang. Benar nggak? Mungkin aku juga kalau jadi komisaris Pertamina, tapi ini yang mengatakan aku beruntung, Allah yang memegang ubun-ubunnya presidenku, yang mencukupi rezekinya presidenku. Allah yang mengatakan aku beruntung. Kenapa dikatakan beruntung? Nah, ini berkali-kali juga saya sampaikan, Bang, sama kawan-kawannya. Ini dari kajian saya. Karena di dalam diri umat Islam bersemayam jiwa-jiwa seluruh para nabi. Sementara di Kristen nggak saya temukan ini. Kenapa kok katakan Fahruk bersemayam jiwa-jiwa para nabi? Orang-orang zaman sekarang, kalau kalian ingin mengetahui kebiasaan dari Nabi Idris alaihissalam, lihat ketika umat muslim berpuasa di siang hari, berzikir di malam harinya. Cuman muslim yang melakukan itu. Kalau orang-orang sekarang ingin mengetahui kebiasaan ibadah dari Abraham ataupun Ibrahim, lihat umat muslim ketika mereka melakukan sunat, tawaf di Ka'bah, dan juga menyembelih hewan sesembelihan di hari raya haji. Kalau orang-orang di zaman sekarang ingin mengetahui kebiasaan dari Nabi Musa alaihissalam, Zakaria, Yahya, Isa, lihat umat muslim ketika mereka sujud kepada Tuhannya. Seluruh dalam diri kita, seluruh para nabi ada dalam diri kita. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan para nabi dan disempurnakan syariatnya untuk Nabi Muhammad SAW. Sementara jiwa-jiwa dan kebiasaan dari diri para nabi yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, mulai dari Kejadian sampai Malyaki, tidak ada dalam diri Kristen. Nggak ada satu nabi pun yang mengklaim dirinya mengikut Kristus. Tidak ada satu nabi pun yang mengklaim dirinya penyembah Kristus. Tidak ada satu nabi pun dari nabi-nabi terdahulu yang menyembah kepada Tuhannya dengan nyanyi-nyanyi, bertepuk tangan, beribadah ke gereja di hari Minggu. Tidak ada seluruh dari para nabi menyerukan bahwasanya Tuhan akan turun ke dunia, mati dalam tubuh manusia untuk menebus dosa manusia. Tidak ada. Tapi seluruh para nabi menganjurkan apa? Pertobatan. Pertobatan, penghapusan dosa. Kitab Keluaran 29:14. Orang Bani Israel juga memiliki konsep penghapus dosa dengan apa? Menyembelih sapi jantan. Di mana hewan sembelihan itu ada yang dibakar di bawah misbah, di atas misbah, dan di luar misbah. Dihabiskan. Tidak dimakan sedikit pun dagingnya, tapi dibakar. Nabi Muhammad SAW membawa syariat juga begitu, menyembelih hewan. Gitu loh. Tapi dagingnya kita makan. Kenapa kita tidak merasa beruntung menjadi seorang muslim? Makanya saya bilang sama istri saya, kan istri saya selalu, kalau sekarang dia bilang, aku dulu nggak yakin loh, kau bisa menghadapi semua itu, pada istri saya. Saya bilang sama istri saya, begitu aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, syahadatnya aku ini bukan ikut-ikutan, saya bilang, karena melalui proses panjang, belajar yang panjang, saya bilang, sehingga sampai kepada Islam saya belajar, saya bilang, ya, begitu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya sudah berjanji sama diri saya. Apa janji saya yang mau saya ikrarkan? Selama iman dan Islam masih ada dalam diriku, dan aku termasuk bagian dari orang-orang yang mengutamakan sholat dalam hidupku, katakan pada dunia, kau baik-baik saja. Meskipun pada saat itu kepalamu lepas dari badanmu, saya bilang. Meskipun pada saat itu kau tidak makan. Himpitan ekonomi, ya wajar. Gitu loh, Bang. Saya waktu punya anak pertama, saya pernah dari zuhur sampai ke asar nangis di masjid. Tapi saya wajar, saya nangis sama Tuhan saya, bukan kepada makhluk. Saya mengangkat tangan, saya nangis, saya ngomong seperti ngomong sama teman jadinya.
Sampai saya Hmm. ngomong, ya Allah, begini sakitnya menjadi mu'alaf, begini kah pedihnya menjadi seorang mu'alaf. Hingga Hmm. akhirnya tersadarkan, sahabat lebih 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 parah lagi ujiannya. Bayangkan abang, duit nggak punya, Hmm. sakit-sakitan. Bahkan yang lebih miris lagi bang, aku pulang dari rumah sakit bang, Hmm. iya kan? Saya bilang sama istri, istri bilang, nanti kau pulang naik apa, kata dia. Saya diam, dia bilang istri saya, naik angkot lah, kata dia. Loh, aku bukan baru siap kusuk loh, di. Baru siap operasi, saya bilang. Ya. Diangkut nanti jepit-jepitan putus nanti jahitanku koyak lagi, saya bilang. Gak mungkin kita naik taksi atau mau nyewa apa ambulan. Kenapa? Uang kita tinggal 20.000, kata istri. Pulang dari rumah sakit. Saya SMS kawan-kawan. Kali pertama saya keliling SMS kawan-kawan. Bro, aku bisa pinjam uangmu. Yang saya SMS ini nggak tahu di saya rumah sakit. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Hingga akhirnya saya SMS pimpinan saya kerja. Pak, saya boleh pinjam uang. Saya mau pulang dari rumah sakit. Saya tidak punya uang untuk bayar mobil pulang. Ya, dia bilang pergi ke kantor ambil waktu itu 300 atau 500 ribu saya pinjamnya. Ya, alhamdulillah. Saya telepon teman saya ambilkan uang ke kantor untuk pinjamanku, antarkan ke rumah sakit ini, saya bilang. Diantar ke rumah sakit itu 300 atau berapa tuh lupa bang. Hmm. Nah, lalu kita minta sama resepsionis untuk menghubungi Bluebird, taksi Bluebird. Hmm. Dia pulang naik taksi Bluebird itu tadi. Saya sendiri nggak tahu bang, bagaimana Allah mencukupi hidupku, Masya Allah. mencukupi kebutuhanku bang, nggak ngerti aku bang. Kayak mana bisa ya? Makanya saya pikir gini, dengan kondisi begitu kok bisa hidup kami makan. Tapi satu hal yang saya jadi pelajaran saya bang, yang masuk dalam dalam ayat 1.000 dinar dikatakan kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jika kau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupimu, mendatangkan rezeki untukmu dari arah yang tidak kau sangka-sangka. Alhamdulillah, semuanya terlalui sama istri. Sampai Hmm. sekarang anak saya udah 4. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Indah bang perjalanan abang ini. Masya Allah. Ya itu tadi bang, ada Gimana? ya indah perjalanannya bang. Walaupun berlika-liku ya, Masya Allah. Ini patut menjadi pelajaran bagi para mu'alaf yang lain ya. Ketika mereka menghadapi ujian-ujian. Kan kata Allah dalam Al-Quran, ya kurang lebih begini ya. Jangan kira kau setelah beriman tidak kuuji. Maka diuji kan Iya, begitu. Baik dari iya, segi ekonominya, iya, keluarganya, terus ya ada juga kemarin yang hadir di ngaji cerdas itu tidak diuji dari keluarganya, tidak diuji dari ekonominya, tapi diuji sampai sekarang keturunannya tidak diberikan keturunan. Sudah hamil tapi keguguran sampai 2 kali. Bahkan ada yang kedua, ada juga dari ekonominya cukup. Ini sama nih, ekonominya cukup, dari keluarganya mempersilahkan pindah agama. Lahir anak pertama meninggal, Bang. Kemudian hamil lagi, sudah lahir, baru berapa bulan meninggal lagi. Begitu, Bang. Jadi memang ujiannya beda-beda, Bang. Tapi tetap mereka teguh dengan keimanan mereka, dengan keislaman mereka, bahkan mereka insya Allah menjadi muslim yang taat, Bang. Itu yang membuat kami nih, muslim yang dari lahir begitu ya, kadang berasa malu begitu dengan perjuangan-perjuangan, ujian-ujian para mu'alaf yang mereka Masya Allah teguh dengan iman Islam mereka. Bang Faruk, sebenarnya saya tuh pengen banyak dengar dari Bang Faruk ya, ceritanya mungkin belum lagi nanti cerita cerita yang unik yang ketika Bang Faruk debat dengan mungkin ya dengan agama yang lain begitu ya, mesti banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin yang unik ya. Tapi keterbatasan waktu Bang, jadi sahabat ngaji iya. cerdas, kalau mau jumpa silaturahim secara live gitu ya dengan Bang Faruk, insya Allah Bang Faruk itu selalu hampir live setiap hari Bang. Iya, insya Allah. Setiap Ah, hari, Bang. nanti akun TikToknya apa Bang? Bang Faruk Sianipar. Nanti di searching aja ya gitu ya. Saya pun Pantau, punya YouTube, Bang. ya ada juga. Ada, tapi kadang upload, kadang enggak. Nanti nanti sharing lah nanti soal YouTube nanti biar sekalian Bang ya. Nanti Hmm. kalau sahabat ngaji cerdas kalau mau silaturahim secara live nanti silakan mampir di TikToknya Bang Faruk ya.
beliau lihat manuver ketika debat di TikTok, Masya Allah, luar biasa. Saya sampai, wah, saya yang ini aja kayaknya belum tentu bisa, Bang. Luar biasa, Masya Allah. Karena kan debat juga ada tekniknya, Bang, ya. Iya, Makanya saya nggak berani juga, Bang, di TikTok. Makanya saya nyimak aja tuh, nyimak. Khawatir nanti jadi bulan-bulanan juga. Masya Allah. Bang Faruk, tadi ya kita pengen dengar banyak kisah Abang, cerita Abang, tapi ya keterbatasan waktu. Mungkin ada pesan-pesan nggak nih buat kita-kita semua, Bang, Muslim, penonton sahabat ngaji cerdas begitu dari Bang Faruk, supaya bagaimana sih melewati ujian seperti Bang Faruk nih, tetap iman Islam yang terus dipegang, kemudian luar biasa, tidak ada backingan sama sekali nih di belakang Bang Faruk kan, hanya Allah satu-satunya Bang Faruk yang bisa diharapkan begitu. Luar biasa, Bang. Sampai berbohongnya Bang Faruk itu dalam batas yang dibolehkan sebenarnya. Khawatir kalau misalkan belum sunat karena nggak ada uang jadi nggak jadi Muslim kan, karena syahadatnya ditunda begitu. Bang Faruk sampai seperti itu, Masya Allah, luar biasa begitu ya. Bang Faruk, coba ada ini nggak pesan-pesan buat kita, Bang? ya paling beberapa pesan Bang ya. Yang pertama untuk para mu'alaf, ya buat para mu'alaf, ya setelah kau mengucapkan dua kalimat syahadat, kau tak butuh apa lagi di dunia ini. Kau tidak membutuhkan siapapun di atas bumi ini. Karena apa? Kau telah mendapatkan rahmat Tuhanmu. Jadi sesulit apapun hidupmu, ya, sesulit apapun ekonomimu, bahkan andaikan kau mau mati pun tidak makan lagi, jangan pernah kau ceritakan kepada kedua orang tuamu yang masih kafir. Jangan pernah kau ceritakan kepada keluargamu yang masih kafir. Bahkan jangan pernah kau minta bantuan kepada mereka satu rupiah pun. Karena apa? Kalau kau ceritakan kesulitanmu kepada mereka, mereka akan merendahkan martabat iman dan Islam yang ada dalam dirimu. Ya. Tunjukkan depan mereka kau baik-baik saja. Bahkan seakan-akan kau hidup berkecukupan. Tipu mereka dengan senyumanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, buat saudara-saudara Muslim dan terkhusus Bang Faruk sendiri, ya setiap dari kita itu memiliki ujian dalam hidup ini. Ya, kembali mengutip perkataan saya tadi, selama iman dan Islam masih ada dalam hatimu dan kau termasuk orang yang mengutamakan sholat dalam hidupmu, katakan pada dunia kau baik-baik saja. Kita baik-baik saja. Karena apa? Setelah ketika kita menganggap hidup kita baik-baik saja, sabar kita dengan segala ujian hidup di atas bumi ini, ya, kelak kita akan mendapatkan semua janji-janji yang telah ditetapkan Allah atas kita. Di mana kenikmatan itu kholidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Miskinmu sementara, kayamu juga sementara, sehatmu sementara, sakitmu juga sementara. Tapi ketika kita menyia-nyiakan umur kita, maka penderitaanmu akan kekal selama-lamanya. Jadi manfaatkan umur sebisa mungkin. Yang ketiga, mari sama-sama kita jadi pejuang. Terima atau tidak terima, tutup mata atau membuka mata, lihat. Ya, orang-orang di luar Islam berupaya menghancurkan Islam. Islam ini pasti menang. Islam ini pasti berjaya. Bukan Bang Faruk yang mengatakan, Allah dalam surah An-Nasr yang mengatakan dalam Al-Quran. Islam itu pasti menang. Orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Mau kau berkontribusi dengan hartamu atau kau tidak berkontribusi dengan hartamu, mau kau berjuang dengan tenagamu atau kau tak berjuang dengan tenagamu, mau kau berjuang dengan pemikiranmu atau kau tak berjuang dengan pemikiranmu, Islam ini pasti menang. Tidak akan binasa Islam ini. Bahkan tanda dari kiamat nanti, Islam kembali berjaya. Kiamat tidak akan terjadi sebelum Islam kembali berjaya. Yang jadi pertanyaan, ketika nanti kematian datang kepadamu, coba kaji kontribusi apa yang kita buat untuk agama Allah ini. Apa perjuangan yang telah kita lakukan untuk agama Allah ini. Sekecil apapun perjuanganmu, itu adalah perjuangan. Tidak ada yang sia-sia. Tetap semangat dalam berjuang. Punya ilmu, berjuang kau dengan ilmumu. Punya tenaga, berjuang kau dengan tenagamu. Punya harta, berjuang dengan hartamu. Hadirkan kemaslahatan, hadirkan manfaat kita di tengah-tengah orang sekitar kita. Jangan cuek. Jangan cuek kepada orang sekitar kita. Ya, sebelum kita menjadi hakim, jadilah kita pemberi solusi. Berikan solusi kepada orang yang ingin mencari solusi kepada kita. Jangan kita memberatkan pemikiran dari orang-orang yang dalam kesulitan, bahkan tidak mencari solusi dalam diri kita. Dan yang terakhir, semoga Allah pertemukan kita di jannahnya.
Dan kita bagian dari orang-orang yang dihidupkan dengan Islam, mati dalam keadaan Islam. Dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang ketika sakaratul maut datang pada kita, ya datang malaikat menghampiri kita dan mengatakan, ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah. Masya Wah, Allah. jiwa yang tenang. Biarkan orang yang hidup melihat kematian kita menangis, tapi kita tertawa. Karena kita sudah mendapatkan buah dari perjuangan kita, dengan kita bertemu dengan Tuhan kita, dan berada dalam barisan para syuhada yang telah mendahului kita. Begitu Bang, tetap semangat dalam perjuangan iman dan Islam. Masya Allah, Bang. Luar biasa antum. Merinding saya, Bang. Dari Bang Sinaipar, Bang Faruk sunat bersembunyi-sembunyi sampai sekarang bisa mendirikan pondok tahfiz. Barakallah, Bang. Semoga Allah selalu lancarkan rezeki Abang, sehatkan Abang, ya, berkahi keluarga Bang Faruk, ya, anak istri. Hampir sempurna, Bang. 3 amal yang tidak akan terputus yang Abang lakukan. Sodakun jariyah yang Abang sedekahkan untuk guru-guru tahfiz, guru-guru Quran. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang Abang tebarkan melalui komal-komal di TikTok maupun pembinaan mu'alaf, itu juga amalnya tidak akan terputus, Bang, sampai Abang tiada, ya. Yang ketiga adalah doa anak-anak yang soleh dan soleha, baik anak-anak yang ngaji maupun anak-anak Abang, ya, yang mendoakan Bang Faruk terus selalu, insya Allah. 3 amalan itu yang Abang lakukan. Nah, ini menjadi cerminan bagi kita, sahabat ngaji cerdas, bahwa kesungguhan kita, ya, keyakinan kita, kemauan kita terhadap agama Allah, itu akan Allah mudahkan kalau kita mau sungguh-sungguh. Sebagaimana Bang Sianipar, ya, Bang Faruk, beliau sungguh-sungguh sekali untuk belajar Islam. Sampai beliau baca buku, ya, hampir semua tuh isi perpus dibaca semua, Masya Allah. Kemudian beliau baca Quran. Sampai saya tadi agak lucu, ya, si tajwid disangkanya orang, padahal itu ilmu, Masya Allah. Dan kemudian sampai sekarang beliau masih terus menimba ilmu dengan guru-gurunya, ya Bang, ya, tidak berhenti sampai di sini. Terus, karena namanya belajar, berjuang itu tidak ada waktu berhentinya. Terus sampai nyawa kita dicabut, terus belajar. Bahkan kebaikan-kebaikan yang kita pupuk terus, jangan merasa kita sudah cukup dengan kebaikan. Bahkan fasabuhul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana Bang Faruk juga, dendam di sini bukan yang negatif, tapi beliau merasa ketika masuk Islam tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menuntun, sampai sunat pun nggak ada yang tahu, begitu, ya. Tapi sekarang Masya Allah, lembaga-lembaga mu'alaf, siapapun yang belum sunat tinggal bilang, saya belum sunat, insya Allah jemput bola dokternya. Kalau Bang Faruk, kalau di ngaji cerdas, insya Allah. Kalau ada mu'alaf yang belum sunat, tinggal bilang, insya Allah ada dokter yang jemput bola. Kalau memang radiusnya masih bisa bisa tersentuh, ya, oleh tim ngaji cerdas. Sama Bang Faruk ngaji cerdas juga mengirim guru-guru untuk para mu'alaf yang butuh guru Al-Quran dan sebagainya. Nanti Bang Faruk kalau butuh Al-Quran, Iqra dan sebagainya, nanti info aja, Bang. Insya Allah kita support. Nanti kita kolaborasi, Bang. Nanti di balik layar ini nanti kita kolaborasi lagi. Sahabat ngaji cerdas, mudah-mudahan apa yang disaringkan oleh Bang Faruk banyak manfaatnya, ya. Insya Allah banyak manfaatnya, dan juga mudah-mudahan Bang Faruk menjadi wasilah kebaikan banyak orang. Dan insya Allah kita cerita seperti ini bukan untuk menjelek-jelekan atau mendiskreditkan agama lain, ya Bang, ya. Tapi ya, menjadi tolak ke belakangnya Bang Faruk, bahwa Bang Faruk pernah memeluk agama tersebut. Dan kemudian alhamdulillah Bang Faruk menjadi muslim yang taat, dan insya Allah menjadi muslim yang kafah, Bang. Sahabat ngaji cerdas, saya dan Bang Faruk, jika ada kesalahan, kurang-kurangnya mohon dimaafkan, karena kami makhluk yang lemah, ya Bang, ya. Dan insya Allah kita terus belajar. Allah yang maha sempurna. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lupa. Sahabat ngaji cerdas, tadi Bang Faruk sudah memperlihatkan produknya, yaitu C30, ya Bang, ya? Iya. Bisa diperlihatkan, Bang? Ini ada berapa varian, Bang? Ada banyak, ada 9 varian. Bisa disebut. Sebelum itu coba saya disclaimer dulu sedikit, ya. Sahabat ngaji cerdas, parfum ini dijual insya Allah untuk mensupport, ya,
keuntungannya untuk pondok tafiznya Bang Faruk di Medan, ya, operasional dan sebagainya. Nah, Bang Faruk insya Allah berikhtiar untuk bermuamalah, ya, keuntungannya untuk pondok tafiznya. Silakan Bang, dikenalkan produknya Bang kepada sahabat ngaji cerdas Bang. Iya, ya, ini produk Bang Faruk namanya Konsili 30. Ada beberapa aroma, aroma Teos, aroma Konsili, aroma Abaptis, Namsal, Hosea, dan yang lain-lainnya. Ya, ini Bang Faruk jualnya 120.000 per botol, ongkir dibayar di tempat. Ya, ini Bang Faruk kerjasama sama pabrik parfum langsung, Bang. Hmm. Ya, jadi parfumnya ini kualitasnya itu kualitas premium. Jadi bagi teman-teman yang suka parfum boleh nanti DM Bang Faruk di TikTok atau di YouTube-nya Bang Faruk Hmm. atau melalui nomor WA nanti kan sama Bang Ya, Saifuddin. ya nanti di sini ada. Berapa mili Bang itu Bang? 50, Bang. Oh 50 mili harganya 100 berapa tadi? 120.000. 120.000. Jadi bisa kirim ke seluruh Indonesia ya? Iya. Kemarin saya pernah kirim ke Singapura. Wow, Masya Allah. Bisa juga ya? Iya, bisa. Oh, Cuman jadi pembeliannya jangan sebotol dua botol lah, harus beli ya, ya. banyak 20 Beli banyak, botol. sayang ongkirnya Bang ya. Iya, biar selaras sama ongkirnya. Bang, itu parfumnya itu karena namanya parfum kan memang selera ya. Ini cocok untuk sholat, kondangan, casual, resmi, formal gitu. Bisa dijelaskan nggak Iya, Bang? ya, jadi ini parfum untuk sholat pun boleh digunakan. Hmm. Ya, karena dia tidak seperti parfum lain. Ini tetap dia pakai etanol, Bang. Dia untuk Oh, spray saja, ya gitu spray untuk kalau nggak spray. pakai itu kan nanti dia ngegumpal di situ aja, begitu ya. Iya, spraynya Ah, saja. Tapi bagi teman-teman yang aktivitas luar, apalagi pecinta olahraga ya, ini sangat direkomendasikan kan. Karena saya Bang Faruk juga kan olahraga. Saya iya, nggak iya, bisa lepas juga dari parfum karena betul. seorang muslim itu nggak boleh dolim kepada orang lain, termasuk aroma tubuh Iya, kan. Kita mengganggu itu Bang. olahraga pun jangan sampai bau kita dicium sama orang, dolim kita nanti sama orang gitu loh. Nah, jadi bagi teman-teman yang aktivitas luar, ya boleh digunakan parfumnya. Ini saya sudah uji, kalau untuk indoor, insya Allah aromanya ini bisa bertahan 24 jam. Wih, lama Bang ya? Iya, Oke, bahkan oke. saya kalau pakai gini dicuci istri bajunya, besoknya saya pakai masih cium aromanya. Wah, Gitu loh. perlu saya Tapi perlu kalau untuk coba itu ya outdoor, Bang. biasanya bertahannya 5 sampai 6 jam, Bang. Nah, perlu coba saya nanti. Nanti kirim ke Bogor Bang ya. Insya Allah. Insya Ya, Allah. siap. Variannya apa aja? Ada namanya nggak setiap varian itu? Iya, ada namanya. Kayak ini kan aroma namsal. Nah, ini Hmm. aroma namsal, ini aroma buah-buahan. Hmm. Sama aromanya namsal, dia buah-buahan. Ada teos, ada kurios, ada konsili juga. Kalau yang laki-laki kita rekomendasikan aroma konsili. Iya, Itu iya, Kak. aroma laki maco itu. Nama-nama Kalau variannya aroma nama-nama dari Alkitab semua itu. Kalau usia Bang, itu buat Gen Z, baby boomer atau milenial atau generasi S itu cocok semua atau Nah, tapi memang? untuk Nah, perempuan kalau boleh ya kakak-kakakku, ketika pakai parfum ini jangan keluar rumah ya. waduh, Jangan iya, iya, dipakai iya. keluar rumah karena Rasulullah SAW pun melarang kan perempuan pakai Ya. parfum. Apalagi parfum ini untuk aroma perempuan nih bang. Saya Hmm. kemarin minta sama pabrik begini, ketika lawan pasangan ya mencium aroma parfum ini, hasratnya bangkit. Wih, Iya, saya iya, minta iya. itu. Tujuannya apa? Jadi suami-suami ketika pulang ke Hmm. rumah lelah kan, Ya. istri sudah mandi, sudah wangi, bisa menyenangkan suaminya. Makanya Masya saya, Allah. saya rekomendasikan jangan dipakai di luar. Iya, iya, Ya, iya. saya tidak rekomendasikan buat kakak-kakak kalau beli parfum Bang Paru dipakai di luar, jangan. Nggak Hmm. ridho saya dipakai di luar. Iya, iya, Bahaya iya. nanti. Bahaya, bahaya. Pakai pun di rumah aja. Ya, Wah, cocok ya. Cocok berarti ini. Khusus buat yang sudah menikah ini ya. Mantep ini. iya yang sudah menikah. Luar biasa. Jadi sahabat ngaji cerdas silakan, selain dapat wangi, insya Allah dapat pahala ini Bang ya, kita beli Bang. Karena kan eh, untuk membantu mensupport operasional Pondok Tapis tadi ya Bang ya. Insya Iya, Allah. makanya saya bilang kalau di TikTok saya bilang ini aromanya ini bertahan sampai di akhirat. Masya Allah. Luar biasa. Ya, 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 Iya kan? Masya Allah. Iya, Karena betul, betul. keuntungan itu kita alokasikan ke sana gitu loh. Ya, 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 ya. Masya Allah. Silakan sahabat ngaji cerdas, kalau yang mau pesan bisa melalui link di bawah ini atau nomor di bawah ini. Ya, karena
kalau nomor WA itu nggak bisa sembarangan di-share kecuali memang nomor admin Bang ya. Takut Iya. ada apa namanya doxin gitu ya. Ya begitu Bang. Ada lagi yang mau disampaikan promonya Bang? Apa misalnya udah itu aja ya. Ya, mudah-mudahan usahanya lancar Bang ya. Lancar, Ini bisa abang juga sukses ya. tembus jutaan box Bang, insya Allah. Ya, Amin. insya Allah. Gitu aja, sahabat ngaji cerdas. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngaji Cerdas, perkenalkan, nama saya Hendriko Santoso. Saya masuk Islam sejak 2014. Alhamdulillah. Sobat Ngaji Cerdas, sudahkah Anda merencanakan kurban terbaik Anda tahun ini? Kurban bukan sekedar menyembelih, tetapi untuk menebarkan manfaat dan menguatkan akidah. Namun, tahukah Anda, banyak teman-teman saudara kita yang berada di wilayah pedalaman itu sangat rawan sekali akidah dan rawan pemurtatan, yang mana mereka sangat jarang sekali menikmati nikmatnya daging kurban. Di sana, kurban bukan sekedar makanan santapan, tetapi menjadi benteng akidah dan harapan baru bagi mereka semuanya. Inilah saatnya bergabung dalam program bersama saya dalam program Tebar Kurban bersama Ngaji Cerdas. Kami hadirkan kemudahan bagi Anda semuanya Bapak Ibu sekalian. Cukup dengan 1,9 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban dengan kambing yang terbaik. Kurban Anda akan disalurkan kepada saudara-saudara kita di Cianjur, Banyumas, Salatiga, dan Gunung Kidul. Bayangkan, senyum mereka adalah pahala yang tak terhingga yang akan mengalir untuk Anda semua. Tunggu apa lagi? Jangan tunda niat baik Anda. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tim Ngaji Cerdas siap membantu proses kurban Anda dari awal hingga akhir laporan. Atau langsung transfer ke rekening resmi Ngaji Cerdas. Di sini ya teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk konfirmasi. Jadikan kurban tahun ini sebagai kurban terbaik Anda. Kurban yang menjadi benteng akidah untuk saudara kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.